sebangsa dan setanah air. Karena begitu pentingnya kemerdekaan, penting bagi kehidupan, penting bagi ibadah, penting bagi keberlangsungan agama, maka ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, para pejuang kita, mulai dari Sultan Hasanuddin, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, dan para tokoh juga ulama yang lain, karena menyadari begitu pentingnya kemerdekaan bagi agama dan bagi kehidupan, maka mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Tentu tidak murah dan tidak mudah. Ribuan nyawa harus menjadi korban, ribuan nyawa menjadi tumbal bagi kemerdekaan dan berdirinya NKRI. Ketika itu ulama-ulama kita tidak mudah. Menghadapi Belanda sulit, menghadapi Jepang sulit, dan kadang kesulitan itu ditambah ada 1-2 anak negeri, hidungnya sama, sukunya sama, namun mereka menjadi kadong Belanda, mereka menjadi antek Belanda. Sungguh bagi pejuang amat sangat sulit menghadapi orang teman tapi munafik, mau digepuk bangsanya sendiri, mau digepuk temannya sendiri, mau digepuk tetangganya sendiri, tapi nggak digepuk juga menikam, meracun. Berat perjuangan memperoleh kemerdekaan. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh, yang tentu warga Indonesia yang muslim sangat menghormati orang yang dandanannya kayak ulama. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati, seperti Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda, mereka di SK oleh Helmina, Ratu Belanda, bahkan di framing seakan-akan mereka keturunan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh semakin menyulitkan para pejuang. Nggak mungkin kemerdekaan tidak direbut. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW, tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Alhamdulillah, ulama kita Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari tegas. Musuh tetap musuh, musuh tetap musuh, apapun penampilannya, apapun kedoknya, tetap kenceng, tidak tolah-toleh, tidak ragu, tentu dengan penuh bijaksana dan arif. Mereka tetap berjuang merebut kemerdekaan, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya kayak ulama, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya bangsanya sendiri. Alhamdulillah, dengan kekompakan, kekokohan niat, dan tentu persatuan, doa, hizib, tirakat, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gerakan-gerakan ideologi yang itu bersumber dari asing, pusatnya di asing, dikontrol oleh asing, lalu kau biarkan mengobok-obok umat Islam yang ada di Indonesia. Ketahuilah, Syiah asing, Wahabi asing, Ikhwanul Muslimin asing, gerakan Hizbut Tahrir asing, Islam Ahmadiyah asing, pusatnya di luar negeri, sebagian di London, dikontrol dari luar negeri.
radikalisme asing, liberalisme juga asing. Asli Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang hari-hari kita amalkan, kita yakini ala tariqati nahdlatil ulama. Zikir, manakib, solawat, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing, jangan sampai untuk sekedar solawatan lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang, rasa menjadi bangsa hebat, superior, menjadi inferior. Jangan. Orang dengan penampilan apapun, dengan baju apapun, dengan wajah kayak apapun, dengan suku etnis kayak apapun, asal mereka muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut manakib, ikut haul, ikut sholawatan. Tapi kalau kita harus ikut mereka, harus ada di bawah mereka, harus dikontrol mereka, harus nyembah pada mereka. Jangan. Ulama kita lebih alim, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita lebih clear, fikih Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, thariqah Imam Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Al-Imam al-Ghazali. Jangan gampang dikit-dikit ikut, apalagi sampai akhirnya mereka mengatakan Indonesia ini milik wali-wali yang datang dari suatu wilayah. Bukan. Mbah-mbah mereka bukan pejuang. Pejuang itu Bung Karno, Bung Hatta. Pejuang itu Cuk Nyadin. Pejuang itu Haji Agus Salim. Pejuang itu Mbah Wahab Hasbullah. Pejuang itu Diponegoro, bukan yang lain-lain. Mosok sampai di antara mereka pidato, kamu budak-budak kami, dan yang mau ikut mereka diperbudak. Bodoh. Nggak menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan ulama dengan darah dan nyawa. Kita berdamai dengan siapapun, kita berta'awun, berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun. Tapi kita bangsa Indonesia tidak mau ada di bawah siapapun, tidak mau dikontrol oleh siapapun, tidak mau diatur-atur oleh siapapun. Kita bangsa Indonesia hebat, kita bangsa Indonesia pinter, dan kita bangsa Indonesia yang muslim jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dulu Indonesia harus belajar bahasa Arab ke Timur Tengah, hari ini di UIN Malang S2, S3 kadang ada mahasiswa dari Arab ambil bahasa Arab di Malang. Artinya mereka tahu bahwa balaghah ada di Indonesia, mantek ada di Indonesia, ma'ani bayan badi ada di Indonesia, ulumul Quran ada di Indonesia, tarawat lughawiyah, filologi ada di Indonesia. Hebat Indonesia. Jangan mau nyembah-nyembah orang lain.